Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima SIM, keenam LSIP, ketujuh AALI, kedelapan SSMS, dan terakhir PALM. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang hari ini ditutup menguat 3,03% ke harga 680. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga komoditas CPO ini menguat ya, dan sama dia membentuk korektif wave A, B, C, dan ini naik harusnya ya. Jadi neckline-nya ini ya pakai 6400 nih aja. Kalau dia break harusnya lanjut ya, lanjut uptrend juga untuk harga komoditas CPO. MACD-nya juga bagus, memberikan sinyal bagus, golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi bagaimana untuk TAPJI? TAPJI ini kan masih konsolidasi. Supportnya itu ada di 640, resistennya ada di 700. Jadi harga sekarang belum ideal. Kalau kemarin Bapak Ibu beli itu ya harusnya di area-area ini. Ini kan dulu neckline, konsolidasi, neckline resisten, dijebol, ini bullish angle pink, naik dan rally kan. Berarti ini sinyalnya di sini. Harusnya ya Bapak Ibu belinya di area-area demand ini setelah gagal bertahan di atas 700 ini. Waktu itu dia turun dari 750 ke 700 mantul kan, terus turun lagi jebol. Ya udah, berarti cari support selanjutnya. Dan di 640 dia mantul. Jadi seperti itu. Sekarang udah nggak ideal kalau baru beli ya. Memang harga komoditas CPO ini menguat dan TAPJI bisa naik targetnya 700 besok. Cuman nggak ideal kalau baru beli ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalaupun nekat beli ya sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua. Ada DSNG yang hari ini juga ditutup menguat 6,2% ke harga 685. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG mantul dari supportnya 620, sempat offset satu hari tapi kemudian ditarik naik. Ya berarti aman, berarti ada peluang lanjut uptrend dan potensi besar swing low-nya 620 ini terkonfirmasi. 620 ini jadi swing low. Dia mematahkan trend downtrendnya dan lanjut uptrend. Jadi sekarang supportnya di mana? Supportnya sekarang itu di 670 660 ini. Jadi apakah ideal beli di harga sekarang? Ya kalau besok merah dikit ya bisa ambil. Tapi kalau mau nekat beli di harga sekarang, yang penting harus buat strategi di mana harus cut loss dan targetnya kemana. Untuk DSNG targetnya 760, 750 ini lagi akan diuji. Peluang besar ke sana untuk DSNG. MACD-nya juga mulai melengkung ke atas. Memang belum golden cross, tapi peluangnya akan golden cross kalau besok lanjut rebound. Dan volume juga 3 hari meningkat. Akan lanjut ke atas untuk DSNG. Besok tuh menguji 700 terdekatnya. Lewat gaknya ya tergantung. Karena kalau itu gagal ya dia turun ke sekitaran 660 ini lagi. Jadi konsolidasi. Jadi seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BWPT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 79. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT ini belum kemana-mana. Dia masih konsolidasi. Supportnya tuh 78, resistennya 83, 82. Tunggu dia break itu 83, 85. Dia tutup di 85, itu baru bisa ada peluang untuk lanjut uptrend ya. Mungkin nih lagi kumpulin tenaga sebelum lanjut uptrend. Cuman ya masa saham-saham yang lain udah naik dia belum kemana-mana ya. Apakah tertinggal? Ya tinggal nunggu nanti. Kalau memang marketnya ke BWPT bisa aja 1-2 hari ke depan dia breakout itu 85. Jadi kalaupun yang nekat beli di area support ini tinggal cut loss kalau dia jebol 75, 74 tuh udah cut loss saja. Jadi seperti itu ya. Untuk BWPT MACD-nya hampir golden cross tapi kemudian dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk tipis dan volume hari ini besar. Tapi ini sepertinya volume buyer ya. Lihat besok lah. Kalau besok dia rebound dan breakout 83, 84 tuh menarik untuk BWPT. Seperti itu untuk BWPT. Langsung saja ke saham keempat ada Getsco yang hari ini arah 34,19% ke harga 208. Akhirnya perubahan praksi harga ya. Transaksi hari ini cukup besar untuk asing juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi di Getsco ya. Ada AK, BK, MG yang akum. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco masih sama sesuai analisa saya sebelumnya. Dia membuat tuh korektif web ABC dan akhirnya naik dan neckline double bottomnya itu 170
di breakout, dan targetnya juga sudah tercapai. Kalau membuat target dengan Fibonacci retracement nih ya, targetnya tercapai 194 dan harga tertingginya 200. Targetnya kemana lagi? Kalau ditarik seperti ini ke 227, tapi kalau ditarik dari sini ke low ini ya bisa ke 250. Berarti sekitaran 220 250 itulah target arah untuk GETSCO ya. Karena GETSCO juga sudah terkonfirmasi sepertinya ini rounding bottom. Ini neckline-nya ada di 200 sampai 190. Ini area demand-nya. Kalau dia koreksi ke sini ya ini kesempatan beli. Apakah ini false breakout? Kemungkinan enggak. Tapi kemungkinan besok itu bisa ada guyuran ya sesi awal. Kenapa? Karena GETSCO ini tadi pas mendekati penutupan dia arahnya nih masih di bid. Tanpa penutupan arahnya pindah ke upper. Biasanya besoknya itu potensi ada guyuran. Dia bisa naik sebentar habis itu diguyur ya. Tapi apakah guyurannya itu cukup dalam sampai ARB nggak ada yang tahu. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Tapi kalaupun dia ARB misalnya ya, kalau saya lihat ya 1-2 kali ARB dia naik lagi karena ini berpotensi untuk GETSCO itu uptrend ya. Targetnya masih sama tadi 220 sampai 250 itu arah untuk GETSCO ya. Ya kalau dia kasih koreksi itu menarik malah untuk best buy, spec buy bagi yang belum punya. Ya di area mana dia membuat swing low-nya ya belum tahu. Jadi seperti itu ya untuk GETSCO. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. GETSCO juga sudah saya rekomendasikan di tanggal 6 April ya. Ini di area ini saya suruh spec buy itu GETSCO di 144 sampai 140 dan udah lumayan profitnya. Target saya waktu itu di 190 ini aja ya. Dia akan uji area resistennya ini. Ternyata dilewati ya. Ya lumayan 29% dari harga beli ya. 193% ya 29 kalau saya lihat itu hitung tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Nih, cuman seminggu kan dapat ya lumayan ya. Walaupun memang ada yang cut loss juga stock picknya. Tapi cut lossnya ya biasanya strategi saya itu paling 3-5% ya out. Ya udah, kalaupun out 5% ketutup sama ini kan ya dapat juga. Yang penting money manajemennya. Atur portofolio bagaimana portofolio itu bisa bertumbuh setiap bulan. Bukan hanya profit-profit besar aja ya, tapi yang lainnya merah ditahan. Percuma kan. Ya kuncinya disiplin. Jadi seperti itu ya untuk GETSCO. Langsung saja ke saham kelima ada SIM yang hari ini ditutup menguat 5,00% ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi di SIM. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM setelah beberapa kali konsolidasi dan akhirnya dia breakout juga trend down trendnya dari bawah atas ya. Dan kemana arahnya? Naik karena volume meningkat. Targetnya 540, 550 untuk SIM. SIM juga sepertinya ini jadi swing low-nya ya. Ini benar-benar swing low, cuman cukup lebar. Memang dia sering nggak langsung naik ya, agak lebar dia membuat konsolidasi. Tapi ini bagus karena volume meningkat. MACD juga sudah golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga. Jadi target terdekat SIM itu semoga minggu ini tercapai 540, 550. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham ke-6. Ada LSIP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,68% ke harga 1460. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya LSIP malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP 2 kali gagal melewati 1480-nya ini. Apakah ini akan turun? Sepertinya enggak ya. Kalaupun koreksi ya koreksi-koreksi tipis. Ya paling ke 1430 ini ya 2%-an lumayan juga ya. Ya segitu lah. Tapi kalau trennya akan uptrend masih ya. Berpeluang besar dia akan uptrend. Apalagi kalau besok dia bisa break tuh 1480 sampai 1500 itu terkonfirmasi dia mengakhiri masa konsolidasinya semenjak 2018 ya. 4 tahun yang lalu dia coba tuh lewat, kalau di break mantap tuh. Dan ini ada pola inverted head and shoulder. Sepertinya ini peluang bagus untuk sell LSIP ya. Karena LSIP juga kan di saham CPO, harga CPO juga meningkat cukup signifikan ya, pasti laporan keuangannya bagus. Dan sepertinya tetap breakout, target saya 1800. Tapi ini disclaimer on ya untuk LSIP. Jadi seperti itu. Untuk LSIP langsung saja ke saham ke-7. Ada Ali yang hari ini ditutup menguat 2,56% ke harga 13.000. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI juga bagus. Peluang besar tetap arahnya itu 14.000. Dia akan menguji area resistennya ini dulu ya. Semenjak 2018, 4 tahun yang lalu juga ini peluang besar ke
sini untuk Ali ya. Dan Ali ini juga uptrend. Dia di dalam uptrend channelnya sempat konsolidasi beberapa hari minggu lalu di area 12.400, 12.500, tapi akhirnya dia rebound ya. Dan ini dia membuat swing low-nya lagi di area 12.250. Jadi lanjut nih untuk Ali, semoga aja minggu ini bisa sampai tuh 13.600 dulu ya, sampai 13.800 ya, semoga bisa sampai 14.000. Bagi yang punya tetap hot aja untuk Ali. Juga volume meningkat signifikan ya. Jadi lebih bagus nih untuk pergerakan saham-saham CPO. Langsung saja ke saham ke-8. Ada SSMS yang hari ini juga ditutup menguat 3,61% ke harga 1145. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Cuman ini volume transaksinya kecil ya SSMS. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal SSMS ini masih konsolidasi, supportnya 1100 dan resistennya 1200. Jadi sekarang sudah di area pertengahan. Harusnya kemarin kalau Bapak Ibu beli itu ya beri dekat-dekat support di 1100, 1090, 1080. Area-area ini tinggal cut loss jebol itu. Udah. Apakah masih bisa spekulasi buy harga sekarang? Tinggal Bapak Ibu hitung risk rewardnya bisa seperti ini. Cut lossnya itu sekitar 7%, target profitnya 5%. Nih, nggak seimbang. Kalau Bapak Ibu tadi beli di area support di 1100 atau 1120, cut lossnya cuma 4%, target profitnya 8%. Jadi risk rewardnya 1:2 kalau belinya di 1110. Jadi seperti itu ya. Kalaupun nekat dan percaya dan yakin SSMS potensi naik seminggu ke depan, 3 hari ke depan, ya nekat aja. Tapi ya harus siap cut loss kalau misalnya dia jebol. Atau cut loss tipis juga bisa. Misalnya saya akan cut loss kalau dia jebol EMA 20-nya ini. Ya udah cut loss aja di sini. Cuman jangan ada penyesalan misalnya ada pantulan ternyata, karena itu masih di area demand-nya. Jadi seperti itu. Untuk SSMS, MACD-nya juga mulai melandai mengarah ke atas, volume juga meningkat saat koreksi volume kecil. Jadi sepertinya besok masih bisa lanjut untuk grup CPO. Langsung saja ke saham terakhir, ada PLLM yang hari ini ditutup terkoreksi 6,84% ke harga 1020. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah nggak ada jual beli ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PLLM hari ini ARB lagi, tapi ARB-nya volume kecil dan sepertinya transaksinya juga kecil ya. Jadi apakah menarik? Harusnya ini mulai menarik ya. Kalau misalnya dia ARB lagi ke 960 dari harga sekarang, berarti ya 6% dia turun ya. Wah, itu menarik tuh. Ada peluang untuk naik. Kenapa? Karena volumenya makin kecil. Kemarin ARB dia volumenya besar, habis itu hari ini volumenya kecil. Kalaupun ARB sekali lagi harusnya ada perlawanan lah di ARB. Tapi disclaimer on ya, rawan juga untuk dikunci di bawah ARB lagi. Dan kalaupun misalnya lanjut ARB ya, harusnya ya EMA 20 ini aja. Kalaupun 2 kali ARB harusnya tetap akan ada pantulan di 880 maksimal. Penurunannya sepertinya kalau ARB 2 kali ya, tapi belum pasti. Bisa aja besok langsung ada perlawanan. Ya kalau dia turun ya 880 lah maksimal. Nggak ke 800. Di area ini aja. Jadi seperti itu. Untuk PLM, MACD-nya juga masih mengarah ke atas, masih membantu Golden Cross, berkat di atas juga makin tinggi. Jadi masih menarik untuk PLM. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.